aku rasa dari situ aku mikir kayak, oh berarti penting banget nih untuk pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman itu ternyata penting banget, tapi yang nggak boleh itu kita pilih-pilih orang untuk berbuat baik. Assalamualaikum. Hai YouTube, balik lagi sama Naswa. Video kali ini aku akan sharing ke kalian kenapa sih Naswa sekarang temennya sedikit, padahal dulu itu banyak banget. Nah, jadi sebelumnya aku mau deskripsikan diriku sendiri dulu. Aku ini sebenarnya tipikal orang yang mudah bergaul, mudah beradaptasi sama orang baru. Terus aku ini orangnya welcome banget. Jadi dulu aku ini nggak pilih-pilih temen, jadi siapapun yang mau berteman sama aku ya ayo, tapi enggak juga nggak apa-apa. Terus aku ini orangnya tuh sulit untuk percaya. Jadi kalau misalkan aku udah percaya sama seseorang, ya udah tolong jangan disia-siain gitu kepercayaannya. Dan aku orangnya tuh nggak mudah tersinggung dulu. Jadi kalau misalkan aku berteman sama si A dan kita ini bercanda, mungkin bercandanya tuh kayak berlebihan, aku tuh nggak masalah gitu. Tapi ada fase dimana kalau misalkan aku udah ngerasa sakit hati banget nih, aku nih jadi kayak ya udah kalau misalkan udah ngerasa sakit hati banget, nggak mau punya hubungan pertemanan juga nggak apa-apa, karena menurut aku sulit gitu untuk memaafkan seseorang yang udah ngerasa bikin aku sakit hati atau ngerasa aku bikin jerak gitu untuk punya hubungan sama seseorang itu. Mungkin banyak teman-teman juga yang sependapat sama aku, tapi ada juga, bukan ada ya, tapi banyak orang-orang yang punya perspektifnya itu berbanding terbalik sama aku. Jadi di sini aku ngerasa berpikir kalau semakin usia kita bertambah, ternyata circle pertemanan kita itu juga gak harus bertambah, karena ada fase dimana masa-masa remaja itu kayak udah nih cukup pertemanan kita tuh sepertinya udah deh, udah cukup. Tapi ada juga ya masih menambah relasi sama teman-teman yang lain, istilahnya nongkrong sana sini tuh sama banyak temen gitu. Nah aku ini sekarang udah nggak kayak gitu. Jadi kayak ya udah, aku ini sekarang lebih meminimalisir pertemanan, karena aku pikir sekarang itu ya buat apa sih teman-teman itu banyak tapi nggak berkualitas semua. Maksudnya di sini tuh berkualitas kayak kita saling membutuhkan, karena nggak munafik, manusia itu emang butuh timbal balik juga. Aku tuh dulu keseringan gini, kamu minta bantuan sama aku tolongin, tapi aku minta bantuan sama kamu nggak pernah nolongin aku. Nah, aku juga paling gak suka sama orang yang kalau aku cerita, tapi apa yang aku ceritain itu disebarluaskan lagi sama dia. Ada fase dimana aku ngerasain itu semua, padahal aku tuh gak pernah kayak gitu sama dia. Kejadian itu aku lebih ke berpikir, dan kalau seandainya terjadi, gimana nih nanti cerita gue kalau banyak orang tahu gitu kan. Di situ tuh aku kayak ngerasa, oh iya, jadi butuh banget pendengar yang baik itu yang bisa sekaligus ngejaga rahasia kita, privasi kita gitu. Karena kan itu privasi ya namanya. Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan ada orang yang cerita sama aku ngejamin cerita itu nggak bakal kesebar luas gitu. Kecuali kalau misalkan ceritanya itu punya apa ya, kayak ada pelajarannya gitu loh yang bisa kita ambil. Aku izin dulu sama orang itu buat boleh nggak sih aku ceritain apa yang kamu ceritain ke aku, karena aku rasa ini tuh ada hikmahnya gitu. Tapi ada fase dimana juga seseorang itu kayak mungkin niatnya untuk bercanda, niatnya untuk jadi bahan obrolan sama teman-teman yang lain, tapi menurut aku itu bukan suatu hal yang etis. Maksudnya lu tuh harus bisa lo ngebedain mana yang namanya privasi sama yang namanya bahan untuk bercandaan. Terus aku rasa dari situ aku mikir kayak, oh berarti penting banget nih untuk pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman itu ternyata penting banget, tapi yang nggak boleh itu kita pilih-pilih orang untuk berbuat baik. Aku selalu
pegang prinsip itu sih. Kalau misalkan sekarang aku lebih ke meminimalisir pertemanan, tapi bukan berarti aku menutup diri untuk orang baru yang ingin berkenalan sama aku. Enggak, maksudku begini, kalau misalkan kamu pengen kenalan sama aku, pengen temenan sama aku, ya ayo, nggak apa-apa. Tapi aku nggak sekaligus langsung percaya sama kamu, dan aku nggak se-welcome itu sama kamu, karena aku juga harus tahu dulu karakter kamu ini seperti apa sebagai orang baru, dan karakter aku ini kayak gimana gitu buat kamu. Terus aku rasa kalau misalkan kita bisa lama-lama akrab, terus kita juga saling bertukar pikiran, dan aku udah ngerasa percaya nih sama kamu, pun sebaliknya begitu, ya mungkin bisa diajak untuk diskusi, terus jadi teman dekat juga mungkin, bahkan bisa. Nah, tapi intinya aku semakin dewasa itu memilih-milih teman. Jujur aku milih-milih teman sekarang karena aku punya trauma di masa lalu, pertemanan aku tuh kayak gimana gitu. Tapi aku nggak pilih-pilih untuk berbuat baik sama siapapun gitu, karena kalau misalkan kita berbuat baik sama seseorang, kita juga pasti akan ditolongin kok kalau misalkan kita lagi butuh bantuan sama siapapun itu gitu. Misalkan teman-teman ini udah punya circle pertemanan yang baik, circle pertemanan yang bagus, ya udah jangan disia-siain, pertahanin aja gitu. Karena zaman sekarang itu cari teman susah, cari teman yang bener-bener mau nerima keadaan kita, cari teman-teman yang mau diajak sama-sama itu kayaknya susah banget. Jadi kalau misalkan kalian ada permasalahan sama teman kalian, atau ada kesalahpahaman sama teman kalian, tolong diobrolkan baik-baik. Karena kalau misalkan udah ada masalah dalam pertemanan, menurut aku itu pertemanannya juga jadi nggak maksimal, ngerti nggak sih? Jadi maksudnya nih kayak gini nih, so kita lagi nongkrong sama teman-teman kita, lagi ngumpul, nah ternyata aku ini punya masalah nih sama temen aku yang A, kita pasti nanti tuh agak canggung untuk berinteraksi sama dia gitu, ngerasa nggak enak karena punya masalah. Jadi intinya ya pertemanan itu kayak nggak sedap gitu karena ada masalah. Jadi menurut aku, kalau misalkan punya masalah sama teman-teman terdekat, solusinya diobrolkan baik-baik, dipecahkan permasalahannya apa, jangan dipecahkan hubungannya gitu. Karena ya udahlah, apa yang lu punya sekarang ini belum tentu orang lain punya. Jadi intinya syukuri apa yang kalian punya saat ini, apalagi teman-teman kalian yang cuma gini nih, misalkan kalian lagi bingung, aku nih sebenarnya lagi kayak gini nih, lagi rasanya lagi begini, terus otomatis teman-teman kalian ini merespon kalian dengan kalimat yang menurut kalian menenangkan, kayak kamu kenapa sih, terus aku harus gimana nih sebagai teman kamu gitu. Menurut aku itu kayak ya Allah, itu berharga banget, itu aset banget gitu. Karena nggak semua orang kayak gitu. Untuk masalah teman, kalau misalkan kalian bukan ngerasa sih, kayak pasti kalau misalkan sekedar untuk nongkrong, ngopi, ataupun ya anything, pernah kan. Terus misalkan kalian ini dibayarin sama teman-teman kalian. Kalau aku pribadi gini, kalau misalkan aku dibayarin sama orang, aku nih pasti ngerasa nggak enak, ngerasa oh berarti gue juga harus kayak gini gitu. Karena aku nih paham banget sama yang namanya timbal balik. Tapi kalau misalkan dia nih emang bener-bener pengen bayarin aku gitu, aku ini berarti udah janji sama diri aku sendiri, oh berarti aku harus membayarin dia juga gitu di next time gitu. Makanya aku sering banget yang namanya dibayarin itu sering. Aku juga sering ngebayarin dia gitu. Jadi karena intinya kita saling membutuhkan, bukan saling membutuhkan, jadi kita kayak saling melengkapi kali ya. Kadang aku yang bayarin minum, dia yang bayarin makanannya gitu. Karena sesederhana itu, tapi yang bikin kita berkah, ngerti gak sih? Jadi kayak aku nih kemarin ngebayarin dia, besoknya ini aku tuh digantiin sama rezeki yang lain gitu. Karena kalau sedekah itu
nggak harus ke, maksudnya sedekah itu ke siapa aja gitu. Yang tadi aku bilang ya, kita berbuat baik sama siapa aja, nggak usah pilih-pilih. Tapi kalau misalkan soal pertemanan harus pilih-pilih. Jadi di situ aku kayak ngerasa, oh berkahnya ini kerasa ya. Di sisi lain pertemanan kita juga semakin erat gitu, karena ngerasa nggak tanggung-tanggung loh. Kalau misalkan udah ngerasa kayak gitu, percaya deh, kalau kalian butuh apapun sama dia pasti akan nolongin kamu, dan begitu pun sebaliknya. Di situ peran penting banget temen itu menurut aku, untuk diajak diskusi, terus diajak kemana-mana, apalagi yang punya hobi sama gitu, hobinya sama, terus pemikirannya juga sejalan. Itu menurut aku hal yang harus disyukuri banget. Jadi kayak yaudah, please tolong lu jangan sia-siain temen yang kayak gitu, karena nyarinya di mana woi, susah banget. Nah alhamdulillah sampai saat ini aku punya teman yang apa yang aku mau, sesuai kriteria aku yang butuhin dia ada, dia butuhin aku ada gitu. Aku ada temen yang beberapa kayak gitu, dan menurut aku itu udah nggak usah dilepasin gitu, nggak usah ngecewain dia, nggak usah sia-siain dia. Yang intinya aku memberikan yang terbaik buat dia, dan dia juga begitu pun sebaliknya. Yang pasti ini buat kalian yang ngerasa bingung sama pertemanan kalian yang harus kayak gimana, aku kasih tahu lagi, pilih-pilih teman itu harus, yang nggak boleh itu pilih-pilih untuk berbuat baik sama orang. Slepret, enggak deh, canda. Intinya kayak gitu. Aku bingung sebenarnya harus ngomong kayak gimana, tapi intinya kayak gini gitu. Tapi semoga kalian paham sama apa yang aku omongin gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dadah.